Serangan balasan Iran terhadap Israel terus berlanjut pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Pada Senin 2 Maret, warga Tel Aviv berlarian mencari perlindungan karena dihujani rudal. Rekaman video yang dirilis Fiori menampilkan suasana mencekam di ibu kota Israel. Warga bergegas menuju bunker sambil membawa barang serta hewan peliharaan. Tak lama kemudian, suara ledakan terdengar menandai pencegatan rudal oleh sistem pertahanan udara. Israel sejauh ini hanya melaporkan sedikit korban jiwa akibat pembalasan Iran. Serangan pada Minggu menghantam kota Beit Shemesh hingga menewaskan 9 orang. Sementara kematian di Iran mencapai 555 orang sejak serangan pertama kali diluncurkan Amerika Serikat dan Israel akhir pekan lalu. Sebagian besar korban adalah anak-anak karena bom menghantam sekolah dasar putri. Yunani mengerahkan kapal perang dan jet tempur ke Siprus pada Senin 2 Maret kemarin. Pengerahan aset militer ini menyusul serangan drone Iran terhadap pangkalan militer Inggris di Siprus. Menteri Pertahanan Yunani Nikos Dendias mengatakan, masing-masing ada 2 kapal perang dan jet tempur yang dikerahkan. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan jet tempur F-16 mendarat di pangkalan Inggris di Alkotiri, Siprus. Dendias menegaskan Yunani akan berkontribusi dengan segala cara untuk membela Siprus dari ancaman Iran. Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengklaim pangkalan yang diserang sudah tidak digunakan. Kerusakan yang ditimbulkan juga ringan dan tidak ada korban jiwa. Dalam konflik ini, Inggris menyatakan tidak terlibat langsung dalam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Namun, London mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militernya. Adapun pangkalan di Al-Qotiri Siprus berjarak lebih dari 2.000 km dari Teheran. Serangan terhadap pangkalan itu terjadi saat Iran membalas Amerika dan Israel pasca tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Perancis mengerahkan jet tempur Rafale ke Uni Emirat Arab pada Selasa 3 Maret 2026. Langkah ini diambil untuk melindungi pangkalan militernya di negara tersebut dari potensi serangan Iran. Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noël Barrot menyebut jet tempur nantinya akan menjalankan operasi pengamanan di sekitar pangkalan militer. Perancis memiliki ratusan personel angkatan laut, angkatan udara, dan angkatan darat yang ditempatkan di Uni Emirat Arab. Jet Rafale mereka berbasis di pangkalan Dhafra dekat Abu Dhabi. Terkait hanggar pangkalan Perancis di Uni Emirat Arab yang dihantam oleh drone, Barrot masih belum bisa memastikan apakah benar-benar menjadi sasaran. Menurutnya, situasi cukup serius sehingga tidak boleh terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Sebelumnya, Barrot menyampaikan sikap resmi Perancis atas pecahnya perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Perancis siap membela negara-negara Teluk dan Yordania dalam melawan Iran jika diperlukan. Menurut Barrot, ada sekitar 400.000 warga negara Perancis yang tinggal di kawasan tersebut. Tak hanya Prancis, Jerman, dan Inggris juga menyatakan sikap serupa untuk melawan Iran. Iran mengerahkan berbagai macam senjata untuk membalas serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Selain rudal, pesawat tak berawak atau drone jenis Shahed 136 termasuk yang paling banyak digunakan. Peneliti senior di lembaga think tank Stimson Center, Kelly Greco, menyebut penggunaan drone Shahed merupakan bagian dari strategi. Senjata ini punya banyak keunggulan, tapi tergolong murah dengan harga $20.000 atau sekitar 337 juta rupiah per unit. Sementara satu rudal Patriot Amerika Serikat yang dikerahkan untuk mencegat seharga $4 juta atau sekitar 67,5 miliar rupiah. Menurut analisis internal yang dilihat oleh Bloomberg News, persediaan rudal pencegat Patriot Qatar akan bertahan selama 4 hari dengan tingkat penggunaan saat ini. Karena itu, Doha secara pribadi telah mendesak agar konflik segera diakhiri.
Iran diperkirakan memiliki sekitar 2.000 rudal balistik setelah konflik tahun lalu dengan Israel. Kemungkinan besar mereka memiliki jumlah drone Shahid yang jauh lebih banyak. Kepala Pertahanan di Bloomberg Economics, Becca Welser mengatakan Iran mampu memproduksi Shahid dengan kecepatan beberapa ratus unit per hari. Amerika Serikat dan mitra regionalnya terutama menggunakan sistem pertahanan udara Patriot buatan Lockheed Martin. Meskipun Pentagon telah mendorong peningkatan produksi, hanya sekitar 600 rudal pencegat yang dibuat pada tahun 2025. Dengan jumlah yang terbatas tersebut, muncul kekhawatiran bahwa pertahanan buatan Amerika Serikat tidak cukup. Sementara Presiden Donald Trump telah memprediksi bahwa perang akan berlangsung 4-5 minggu atau bahkan lebih. Ribuan warga Iran berkumpul di Minab untuk menghadiri pemakaman massal korban serangan Amerika Serikat dan Israel. Total ada 165 jenazah siswi sekolah dasar dan staf yang dimakamkan pada Selasa 3 Maret. Berpusat di alun-alun kota Minab, warga memberikan penghormatan terakhir kepada ratusan jenazah. Mereka juga meneriakkan slogan-slogan yang mengecam Amerika Serikat dan Israel atas hilangnya nyawa generasi penerus Iran. Sementara itu, iring-iringan peti jenazah terlihat dari udara menggunakan sejumlah kendaraan. Warga kemudian bahu-membahu mengangkat peti jenazah untuk selanjutnya dimasukkan ke liang lahat. Isak tangis keluarga mewarnai proses pemakaman tersebut. Adapun serangan terhadap SD Putri di Iran terjadi pada Sabtu 28 Februari. Video yang dirilis Fiori menampilkan gedung sekolah hancur menyisakan puing-puing. Sementara banyak jasad siswi yang tertimbun di baliknya. Hingga Selasa 3 Maret, total korban jiwa di Iran akibat serangan Amerika dan Israel mencapai 787 orang. ببینم نمیشه در مادرای شهدا خانوادای شهدا منو شما داریم روزه میخونید این بچه ها امروز روزه خوانن من چی بگم خاک بر دهانم خدا لعنتشون کنه. Iran terus melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk. Terbaru, Garda Revolusi Iran menggempur pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain pada Selasa dini hari waktu setempat. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan situasi mencekam dari dalam kendaraan. Pengemudi menyaksikan bagaimana rudal pencegat bekerja menangkis rudal-rudal Iran di langit. Adapun dalam keterangan resminya, Iran menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di wilayah Sheikh Isha, Bahrain. Serangan itu melibatkan 20 drone dan 3 rudal. Iran mengklaim berhasil menghancurkan markas komando utama di pangkalan tersebut. Pada saat yang bersamaan, ledakan terdengar di Kedutaan Besar Amerika Serikat di kota Riyadh, Arab Saudi. Ledakan itu bersumber dari serangan drone Iran yang kemudian memicu kebakaran.
Sementara di Qatar, militer mencegat 2 rudal balistik Iran pada Selasa pagi. Rangkaian serangan ini merupakan balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah memerintahkan personel non-darurat untuk meninggalkan Bahrain, Yordania, dan Irak.